Ya, kembali lagi bersama kami pemirsa. Sekarang saya ingin kembali ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, kalau tadi pertanyaan sebelumnya yang menggantung di commercial break, Pak Prabowo ini kan juga sering mengeluarkan wacana atau kata-kata soal kecurangan. Tapi kalau kata Bang Kodari, kayaknya nggak sebanyak kandidat-kandidat yang lain. Bahkan kalau pernyataan dari Pak Prabowo sendiri, kecurangannya itu lebih kepada percaya sama KPU, dan kecurangan pemilu berarti, kalau ada kecurangan pemilu berarti mengkhianati rakyat. Jadi tidak saling tuduh antar kandidat, tapi lebih kepada KPU gitu, bahwa percaya KPU tidak akan curang. Ini membacanya gimana, Mas Kirdi? Kan kalau kita bicara tentang komunikasi, apalagi komunikasi yang disampaikan oleh para calon capres dan cawapres gitu ya. Ini nggak bisa kita anggap sebagai komunikasi biasa. Makanya ada istilah tanda petik, istilahnya komunikasi politik. Makanya ada Bang Kodari istilahnya di sini ya. Nah, kalau kita bicara komunikasi politik, ini adalah komunikasi yang dirancang tanda petik sedemikian rupa, nggak mungkin nyablak-blak gitu aja. Untuk sebuah target tertentu. Nah, kalau dibilang bahwa ada pihak-pihak yang kemudian lebih banyak gitu memberikan wacana kecurangan, ada pihak-pihak yang tidak terlalu banyak. Artinya kita perlu melihat, kalau kita tarik sekali lagi, kita lihat tren ya di belakang gitu, sejarah di belakang gitu ya. Wacana kecurangan seperti disampaikan tadi adalah rata-rata disampaikan orang yang khawatir bahwa dia bisa mengalami kekalahan nih. Terlepas dari nanti ada kecurangan apa enggak beneran, ya terlepas bisa beneran, bisa nggak beneran, bisa juga. Itu ekspresi kekhawatiran dan itu terlihat jelas di ekspresi. Dan itu secara ekspresi wajah. Gini, orang yang marah-marah gitu ya adalah orang yang tertekan. Kalau misalnya dia yakin menang, kan dia kan nggak akan tertekan. Jadi yang paling kelihatan tertekan tuh siapa di situ? Coba kalau dari pakar mikroekspresi melihatnya siapa yang paling tertekan nih, Mas? Yang terlihat santai jelas, yang sangat santai kayak nothing tulus gitu ya, entah nothing tulus karena yakin menang atau nothing tulus udah tahu bakal paling nggak menang juga gitu misalnya gitu ya. Kita nggak tahu akhir nanti. Itu adalah kubu yang nomor satu. Ya, kalau kita lihat Pak Anies Baswedan dan Caimin gitu kelihatan lebih santai, lebih relax gitu ya. Yang paling sangat relax itu adalah kubunya Prabowo. Ya, sangat relax. Dari Pak Prabowo sendiri santai gitu. Terlepas bahwa beliau juga sudah sangat berpengalaman kalah sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalau kalah sekali lagi ya udahlah gitu. Kalau yang ketiga? Nah, yang ketiga terlihat sekali bahwa itu tegang gitu. Sampai kalau kita perhatiin ketika buka nomor segala macam gitu, saking tegangnya. Kalau yang lain kan nunjukin nomor dulu ke pasangan cawapresnya gitu. Ini kan enggak gitu loh. Menurut saya kasihan sama Pak Mahfud sudah sampai gini-gini gitu loh. Perhatiin ya coba ya, gitu buat saya. Jadi itu terbaca, Mas ya? Ya, kalau kita tegang, kita nervous, kita punya tendensi untuk melupakan banyak hal. Gitu loh. Logikanya situ aja sederhana. Ini menarik, narasi kecurangan itu dihembuskan karena ekspresi dari ketakutan dan lain sebagainya tadi Mas Kirdi sampaikan. Saya mau ke Bang Kodari. Dengan narasi kecurangan pemilu ini seberapa signifikan bisa mempengaruhi preferensi pemilih? Saya nyambung dulu ya, ini karena menarik ini. Memang waktu pidato di KPU itu, kalau pidatonya Muhaimin ya, karena kan Anies mendelegasikan kepada Muhaimin, itu ada ngomong curang, tapi sambil ketawa-ketawa, sambil santai. Nah, ada pantun-pantunnya lagi pantun. Ya. Pak Prabowo terakhir itu joget-joget gitu kan, percaya diri, santai banget lah. Nah, yang memang moodnya itu negatif, ya suasananya negatif, dan saya rasa hadirin di situ juga bisa merasakan perubahan aura yang tadinya dari happy-happy kemudian tiba-tiba jadi depresif serius gitu ya, serius banget itu Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar kan ngomong lebih curang, drakor dan seterusnya. Jadi nadanya kayak dari naik tadinya jadi turun gitu. Jadi saya kira itu mencerminkan dengan sangat jelas lah suasana kebatinan masing-masing calon pada saat di KPU itu. Nah, yang kedua mengenai pengaruhnya. Menurut saya ini kalau sejauh ini dari wacana pro kontra kasus di MK itu sebetulnya pengaruhnya tidak bisa mengubah konstelasi. Ada suara yang lari dari Prabowo Gibran, tetapi yang masuk justru lebih banyak gitu. Nah, indikatornya apa itu? Dari survei. Ya, kalau kan begini, kalau misalnya keputusan MK itu dianggap sebagai sebuah kecurangan dan itu dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah kesalahan atau beban bagi pasangan Prabowo dan Gibran, kan surveinya hasilnya kan justru turun kan pasca itu, tetapi malah ini naik gitu, malah naik dan naiknya Prabowo Gibran itu malah berefek pada turunnya Ganjar dan Mahfud, dan sedikit kenaikan dari Anies dan Muhaimin begitu ya. Tetapi teman-teman kan juga ada yang mengatakan bahwa itu kan sebetulnya sebelum keputusan MK. Nah, setelah MK akan
baru turun gitu. Dan bahkan dalam salah satu survei dari salah satu lembaga yang beredar begitu ya, dan tidak diakui dalam tanda kutip berasal dari mereka itu di situ dikatakan bahwa isu kecurangan ini memang harus disebarkan. Dan saya melihat pada titik itulah Mas Ganjar tuh ngomong kecurangan dan Bu Mega tuh pidato soal kecurangan. Jadi saya melihat pernyataan Mas Ganjar lalu pidato Bu Mega itu sebagai upaya untuk menasionalkan, istilahnya begitu, menasionalkan isu kecurangan ini, terutama yang di MK, untuk mempengaruhi pemilih. Makanya saya katakan di awal bahwa ini adalah senjata untuk mendelegitimasi lawan, untuk menurunkan suara lawan. Dan ini ya jurus nginjak ya, jurus nyikut kalau dalam sepak bola itu. Bukan jurus beauty contest. Karena apa? Karena dari segi beauty contest memang tren suaranya ini tidak seperti yang diduga semula. Dulu setahun yang lalu Mas Ganjar itu dianggap sangat potensial karena apa? Satu, tingkat kesukaannya paling tinggi. Dua, tingkat pengenalan masih rendah. Nah, kalau kesukaan paling tinggi, pengenalan itu paling rendah, ketika pengenalannya meningkat, maka kemudian elektabilitas juga meningkat. Tapi itu tidak terjadi. Sekarang tingkat pengenalan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo itu sudah relatif sama, tetapi tingkat kesukaan kepada Prabowo lebih tinggi daripada Mas Ganjar. Gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat akhirnya jurus sikut ini ya dinasionalkan. Nah, ini kan artinya narasi kecurangan pemilu ini tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi pemilih. Belum, tapi kalau kita bicara, tunggu untuk pastinya ya. Belum, tren yang sudah ada belum. Oh belum ya, berarti ada potensi bisa bisa enggak. Kita enggak. lihat ke depan, masih 3 bulan. Nah tapi kalau bicara soal konteks misalnya polarisasi isu, apakah isu mengenai kecurangan pemilu ini memang masih akan terus terproduksi sampai nanti ketika hari pencoblosan atau seperti apa? Kalau kita bicara konteks polarisasi isu ya? Dugaan saya begitu, walaupun belakangan ini kelihatannya ada semacam pembalikan. Karena kasus-kasus yang sudah muncul kayak misalnya di Majalengka, di Sorong, lalu kemudian di Cilacap, justru itu kan kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah yang notabene kemudian yang dimenangkan atau didorong oleh para kepala daerah ini, dan itu adalah pelanggaran, khususnya kayak Majalengka kan sudah diketok palu bahwa itu pelanggaran, justru untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud begitu loh. Jadi wacana-wacana ini kalau misalnya dikembangkan dan kemudian ternyata kasusnya justru banyak melibatkan PDIP dan melibatkan Ganjar Mahfud, justru akan berbalik gitu loh. Kenapa? Yang nyebarkan Mas Ganjar, lalu kasusnya yang muncul melibatkan Mas Ganjar gitu, atau menyebut nama Mas Ganjar. Bahkan yang di Nabire itu, yang Papua Tengah, itu kan ada videonya Mas Ganjar lagi ngobrol dengan Bupati Nabire. Itu wajahnya Mas Ganjar gitu. Jadi ketika ini diviralkan, tetapi contoh kasus yang muncul dan nyata-nyata itu adalah kasus yang dilakukan oleh timnya Mas Ganjar, malah ini akan berbalik kalau menurut saya. Narasi kecurangan yang dibilang Bang Kodari ini kayaknya mau dinasionalkan. Tapi saya kembali lagi ke Mas Kirdi. Ini kan ada juga pidato dari Pak Ganjar pada saat pengambilan nomor urut, juga kembali menyuarakan narasi kecurangan, bahkan menyebut soal drakor, tidak ingin ada drama-drama tersebut berlanjut. Kata drakor ini kan sebenarnya merujuk ke drama yang kita tahu, bahkan Pak Jokowi ini sempat menyebut kata drama juga. Kenapa kemudian ada pemilihan kata drama Korea, drama? Kenapa sama antara Pak Ganjar dan juga Pak Jokowi? Apa maksudnya, Bang? Ya kalau kita bicara tentang penggunaan diksi ya, kata-kata yang disampaikan oleh Pak Ganjar, kita nggak usah berandai-andai. Itu sudah pasti bahwa kata-kata itu digunakan oleh Pak Ganjar gitu untuk mengingatkan ya target audiensnya siapapun itu, bahwa kata-kata ini pernah dipakai loh sebelumnya oleh Pak Jokowi gitu, untuk menuduh pihak-pihak yang tidak disebut oleh Pak Jokowi, tetapi ternyata istilahnya yang paling tanda petik tersinggung itu sepertinya pihaknya Pak Ganjar, yang kemudian menganggap bahwa yang drama kan bukan kita, yang drama itu Anda sendiri gitu loh. Jadi penggunaan kata itu justru menyerang balik? Menyerang balik dengan mengingatkan masyarakat bahwa ini loh pemain drama sebenarnya itu bukan kami loh ya, pemain sebenarnya oleh pihak situ loh. Dan itu buat saya adalah cara yang memang lazim lah digunakan. Itu kan teknik nyindir sebetulnya. Dan teknik nyindir ini kan banyak masyarakat Indonesia menggunakan itu. Nggak cuman sebetulnya 1 atau 2 kali, banyak. Cuman ini dibawa ketika pidato di KPU gitu aja yang bikin heboh jadinya. Nah, kalau Bang Kodari melihatnya pesan dari narasi kecurangan pemilu ini memang ditujukan untuk pihak-pihak tertentu atau ini sebetulnya secara keseluruhan? Ya, ini tergantung siapa yang ngomong. Jadi kalau Pak Prabowo kan menyampaikan pesannya itu kan kepada penyelenggara pemilu, ya kan? Kalau Mas Ganjar saya kira kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kan presiden, lalu kemudian Mas Gibran
itu menjadi salah satu kontestan sebagai wakilnya Pak Jokowi, wakilnya Pak Prabowo. Walaupun balik lagi tadi, kasus-kasus yang sudah muncul sejauh ini justru banyak melibatkan orang-orang yang justru mendukung Mas Ganjar, kan begitu. Nah, untuk Pak Prabowo sama Mas Gibran? Sebenarnya begini, saya punya satu rekomendasi. Itu tujuan untuk siapa? Saya punya satu rekomendasi ini sebetulnya. Dalam kondisi yang normal, sebetulnya yang sering mewacanakan soal kecurangan itu adalah pihak oposisi yang berhadapan dengan petahana. Nah, sekarang ini kan agak rumit. Kenapa? Semua paslon ada dalam pemerintahan. Bahkan pasangan Ganjar Mahfud itu, Mahfud adalah Menko Polhukam yang notabene bertanggung jawab terhadap semua isu-isu ini. Pak Anies gimana kan mengusung perubahan? Iya, tapi kan Nasdem ada di situ dalam pemerintahan, PKB ada dalam pemerintahan. Jadi saran saya kalau mau lebih jelas ya soal wacana kecurangan ini, itu partai politik pendukungnya Ganjar Mahfud itu harus cabut dari kabinet. Partai pendukungnya Amin itu harus cabut juga dari kabinet supaya jelas nih antara pemerintah bukan pemerintah gitu. Tapi kan pertanyaannya sekarang kenapa nggak keluar juga dari kabinet kan begitu. Jadi sebetulnya makanya balik lagi saya katakan ini sebetulnya adalah senjata politik gitu loh. Bukan bicara soal keadilan sesungguhnya, tapi ini adalah sebagai tools gitu ya. Betul, ini adalah alat politik untuk mendelegitimasi lawan. Nah, mungkin yang juga penting untuk diingat adalah dalam kasus pilkada 90%, minimal 80% kasus pilkada ketika sudah ketok palu oleh KPU, yang kalah itu dulu selalu lapor ke MK gitu. Dengan alasan kecurangan. Walaupun mayoritas tidak terbukti, dan memang karena nggak punya bukti. Nah, karena tren itulah kemudian maka belakangan ada aturan kasus pilkada yang boleh dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi atau kepada MA. Belakangan kan kalau nggak salah geser ke MA. Itu hanya, saya lupa nih, akhirnya pilkada ini siapa yang mengadili? Apa tetap di MK atau di MA ya? Tapi intinya begini, ada aturan bahwa ya selisih suara yang cuma berapa? 5% atau 2% atau 3% gitu loh. Itu untuk menghindari setiap orang yang kalah mengatakan dia dicurangi gitu loh. Jadi pokoknya Anda baru bisa melapor, mengatakan Anda ini punya hak untuk mengatakan Anda dicurangi dan disidangkan kalau selisihnya tipis. Karena sebelum-sebelumnya 70, 80%, 90% semuanya mengadu. Dan umumnya yang mengatakan curang itu orang yang kalah gitu. Kalau yang menang nggak pernah. Ya, Bang Kodari, tapi menarik. Tadi saya mengutip pernyataan Bang Kodari seperti ini. Ini bicara soal konteks isu kecurangan pemilu begitu ya. Kita lihat dari 3 pasangan capres, cawapres ini masing-masing ada di dalam pemerintahan. Perwakilannya entah perwakilan ataupun capresnya. Artinya, apakah bisa diartikan bahwa narasi kecurangan pemilu yang muncul di publik ini untuk menunjukkan kekuatan dari masing-masing capres-cawapres atau seperti apa sebetulnya? Saya tetap pada teori semula bahwa ini adalah senjata politik. Tetapi senjata politik ini agak sulit untuk dikatakan ampuh ketika Anda mengatakan curang, tetapi Anda sendiri bagian dari pemerintahan. Jadi di masyarakat terutama yang menengah ke bawah ya, kompleksitas politik ini kan nggak mudah untuk dicerna gitu loh. Anda kan baru efektif pesan politiknya kalau pesannya itu jelas, terutama pada masyarakat menengah ke bawah. Nah, pesan itu baru jelas kalau misalnya Anda memposisikan diri sebagai oposisi berhadapan dengan petahana. Anda berada di luar berhadapan dengan yang di dalam. Kenapa? Yang di dalam itu yang punya katakanlah state aparatus. Tapi kalau kita bicara sekarang kan susah gitu loh. Mau bilang apa? ASN, mau bilang kepala daerah, PJ Bupati banyak juga dari partai-partai yang sekarang ini kayak Mas Ganjar, Pak Anies, Surya Paloh dan seterusnya begitu loh. Jadi saran saya kalau mau efektif, Anda keluar dulu dari kabinet baru serang lagi gitu. Ada risiko politiknya nggak sih untuk ketiga capres-capres ini ketika menggaungkan isu soal kecurangan pemilu, Bang Kodari? Ya kembali kepada kepercayaan masyarakat ya terhadap situasi dan kondisi yang terjadi pada hari ini. Kalau saya lihat survei-survei yang ada kan trust kepada Pak Jokowi itu kan masih sangat tinggi. Ada 2 indikatornya. Pertama tingkat kepuasan, yang kedua dalam lembaga survei itu ada pertanyaan di apakah Anda percaya atau tidak kepada lembaga 1, 2, 3. Kepercayaan kepada Pak Jokowi itu, lembaga kepresidenan itu sampai hari ini seingat saya itu kalau nggak nomor 1 nomor 2. Ya terakhir sih nomor 2, nomor 1 itu TNI gitu. Nah kalau tingkat kepercayaan kepada Pak Jokowi itu sudah turun, barangkali dia nasibnya seperti KPK. KPK itu dulu salah satu yang tertinggi ya, 3 besar, 4 besar. Tapi belakangan melorot ke bawah. Nah, hal semacam yang terjadi pada KPK itu belum terjadi pada Pak Jokowi. Jadi menurut saya sih sampai hari ini tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi masih tinggi. Mas Kirdi, kembali lagi soal narasi kecurangan. Ini kan kalau tadi Bang Kodari analisanya
atau dari Mas Kirdi ya menganalisa yang muka-mukanya stres itu sebenarnya yang pasangan nomor 3. Kenapa nomor 1 yang jelas-jelas mengusung konsep perubahan ini tidak menyuarakan narasi kecurangan lebih banyak, dan kenapa dari raut ekspresinya kok tidak tampak tegang ya? Itu analisanya bagaimana sih, Mas? Gini ya, kalau di levelnya mereka, tentu saja mereka jauh lebih tahu apa yang terjadi di atas. Hasil survei benerannya kan mereka yang pegang semua. Kenapa saya bilang hasil survei beneran? Sekarang itu kan hasil survei itu banyak juga yang tanda petik nggak beneran juga, gitu. Jadi kita nggak pernah tahu, yang tahu tuh mereka, gitu loh. Nah, sehingga mereka tahu tuh apakah mereka memang sebagai pihak yang, kalau namanya beauty contest nih, beauty contest, kan ada yang memang dijagokan. Ada yang cuman jadi pembanding, gitu loh. Ketika kita bicara tentang kata pemilihan 3 perusahaan gitu misalnya, yang jadi pembanding itu udah tahu bahwa dia pembanding. Dan kalau misalnya kita bicara menang kalah, ya yang tahu kondisi dalam ini dia akan tetap santai, ya menang syukur, enggak ya memang kesempatannya memang nggak banyak. Seperti kata Bang Kodari tadi, kalau 80% itu yang pilihannya antara Pak Prabowo sama Pak Ganjar, yang 20% ini kalem-kalem aja gitu loh, santai. Ya syukur-syukur dalam proses ini dia diuntungkan terus naik. Iya, saya itu mau melanjutkan gitu. itu. Kenapa Mas Anies ini tenang ya? Karena dia justru sedang take profit juga ini, apa namanya, sedang cuan Gak juga. perlu terlalu bersuara, tapi menunggu drama antara pertama begini, 2 dan kalau 3. serangan ini meningkat dari sisi Mas Ganjar, yang akan dapat limpahan suara terbesar itu Anies Muhaimin loh. Dan itu kan sudah ditemukan di beberapa lembaga, termasuk misalnya kayak Indikator setahu saya. Nah, dia ini kan dapat apa? Dapat cuan dari pekerjaan orang lain kan begitu. Jadi ngapain dia ikut-ikut ribut? Gitu. Tapi Yang kedua, ya nonton aja sudah. Istilahnya kan ini kan begini. Ya tadi ini kan satu kubu keberlanjutan. Ini saling kelahi. Ya biar aja energinya habis gitu loh. Tapi bukannya kalau dia memanfaatkan momentum dengan menyuarakan soal narasi kecurangan lebih banyak, akan lebih menguntungkan lagi sebenarnya? Jadi gini, kalau menurut saya, kalau tindakan yang dia ambil itu buat saya sampai sekarang ya cukup bijak. Kenapa? Kalau dia maju dan orang merasa bahwa ada satu, kalau misal maju dan benar, dia kemudian dapat musuh yang 2 ini bisa gebuk dia bareng-bareng. Kalau dia salah, blunder, lebih kecil lagi. Jadi kalau saya akan pilih tenang dan diem dan happy-happy udah. Strategi ya, ini terapkan. Ini bicara Jadi yang drakor 2 itu yang hati ini penonton. Enjoy the show. Tapi kita akan lihat bagaimana nanti dinamikanya, karena masih beberapa bulan lagi proses menuju nanti pencoblosan di hari H tanggal 14 Februari 2024. Dan saya menunggu tuh bukti-bukti curangan-curangannya itu dari siapa sebetulnya. Oke, nanti kita sama-sama kawal ya Kita bagaimana lihat proses aja. menuju pemilu 2024. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Kodari dan